Baik, berikutnya saya akan membahas satu topik lagi berkenaan dengan manajemen data gitu ya. Nah, ini kalau berkenaan dengan manajemen data, intinya kalau berbicara berkenaan dengan data, maka data ini akan berhubungan dengan ini ya di depan ya. Jadi kalau kita berbicara dengan berkenaan dengan data, maka data ini memiliki sebuah information yang perlu kita pahami apa itu namanya database dan DBMS. Jadi kalau kita ngomongin berkenaan dengan manajemen data, maka kita perlu mengenal yang pertama itu hal tersebut gitu ya. Namun sebelum masuk ke situ kita bahas dulu berkenaan dengan ini definisi dari manajemen data sendiri ya. Jadi kalau kita berbicara berkenaan dengan data, data itu adalah fakta-fakta atau deskripsi-deskripsi dasar dari sebuah aktivitas transaksi ya, yang mungkin itu direkam, disimpan ya, dan diklasifikasikan untuk tujuan misalnya seperti kita misalnya untuk mengecek saldo rekening kita gitu ya, lalu untuk mengetahui misalnya jumlah jam kerja atau jumlah pekerja di satu corporate gitu ya. Nah, itu disebut dengan data gitu ya. Jadi kita sudah pahami sama-sama kalau ngomongin data kan misalnya data karyawan, data mahasiswa, data dosen, itu namanya data gitu ya. Jadi itulah data itu adalah berupa fakta-fakta yang memang itu real gitu ya. Dan itu ada di sebuah instansi tertentu gitu ya. Lalu berikutnya berkenaan dengan manajemen data ini juga kita perlu pahami ada istilah yang namanya information, di mana informasi ini adalah berupa sekumpulan fakta atau data-data ya yang diorganisir dengan cara tertentu sehingga mereka mempunyai arti bagi si user atau pengguna gitu ya. Contoh, misalnya kita ketika kalau di sini kan contohnya itu memasukkan nama-nama murid dengan nilai rata-rata, lalu nama-nama konsumen dengan saldo bank misalnya kan seperti itu kan berupa informasi-informasi ya. Atau kalau kita pribadi kan kadang kita perlu nih informasi misalnya mutasi rekening bank kita. Nah, itu kan berupa informasi-informasi yang memang kita perlukan. Maka kalau berkenaan dengan manajemen data ini kita perlu pahami juga bahwa ada istilah yang namanya informasi gitu ya. Lalu di sini juga akan berkenaan dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan ini adalah informasi yang sudah diorganisasikan dan diproses untuk memperoleh pemahaman. Jadi kalau berkenaan dengan pengetahuan artinya adalah data-data yang diolah sehingga data tersebut bisa memberikan sebuah pemahaman ilmu bagi penggunanya gitu ya. Misalnya terkait ilmu-ilmu tertentu berkenaan ilmu marketing kah atau apa gitu pun data gitu ya yang memang digunakan nanti untuk orang-orang yang sifatnya nanti untuk mencari berkenaan dengan ilmu pengetahuan gitu kurang lebih. Nah, jadi intinya kalau manajemen data sendiri adalah ini merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi yang mencakup semua kegiatan yang memastikan bahwa sumber daya informasi yang akurat, mutakhir, aman dan aman dari gangguan tentunya ya dan tersedia bagi pemakai. Jadi intinya manajemen data sendiri seperti itu maksudnya ya. Jadi pengolahan data dengan prosedur dan tata cara tertentu sehingga data-data tersebut bisa dinikmati apakah itu yang sifatnya itu intern itu maksudnya bersifat data tersebut hanya bisa diakses oleh sifatnya internal di sebuah perusahaan atau bisa jadi data tersebut juga bisa dinikmati oleh sejenis komunitas misalnya hanya untuk diprioritaskan untuk komunitas-komunitas tertentu atau bisa juga data tersebut diarahkan yang memang untuk dinikmati oleh halayak umum atau publik gitu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan manajemen data gitu. Jadi bagaimana melakukan pengelolaan berbagai data untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi disampaikan. Nah, itu kalau kita berbicara berkenaan definisi dari manajemen data ya. Lalu kalau berkenaan dengan manajemen data ini, maka kita juga akan ketahui atau perlu pahami ada istilah yang namanya database dan DBMS ya, database dan DBMS. Di mana database dan DBMS ini ada beberapa subsistem manajemen data atau DBMS, yaitu subsistem ini terdiri atas basis data yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Jadi kalau berkenaan dengan database dan DBMS ini biasanya data tersebut akan dibuat dan nanti akan
berhubungan dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Misalnya untuk menyelesaikan kendala-kendala marketing misalnya, untuk promotion, maka dia kan perlu mengolek berupa data-data customer yang memang customernya itu berada di daerah-daerah terdekat. Maka dia kan pasti akan membuat sebuah langkah-langkah bagaimana cara merealisasikan agar data-data tersebut bisa terkolek ya, atau terkumpul, sehingga nanti ketika melakukan sebuah proses marketing, dia bisa menggunakan data tersebut gitu. Itu contohnya ya, maksudnya subsistem manajemen data atau DBMS. Lalu ada lagi elemen subsistem manajemen data. Ini biasanya terdiri basis data yang berisi data-data yang terkait dengan permasalahan yang akan diselesaikan. Contoh, misalnya untuk menunjang yang tadi, ketika seorang marketing sudah mendapatkan data customer-nya, maka untuk menunjang data-data customer itu seperti itu, data-data customer yang tadi sudah terkumpul, misalnya dia mengolek data lagi terkait data hobi atau kesukaan dari si data-data customer itu gitu. Paham nggak maksudnya? Nah, ini contoh dari elemen subsistem manajemen data. Jadi ada kemungkinan data juga sifatnya nanti diolah itu seperti itu gitu, untuk penunjang ya sifatnya. Contohnya kayak tadi kan, ketika si seorang marketing sudah mendapatkan data-data customer yang memang bisa dia progres terkait area marketing yang dia tuju gitu ya. Berikutnya dia melakukan istilahnya pengumpulan data penunjang, yaitu mengkolek data-data berkenaan dengan hobi atau habit ataupun kebiasaan dari data-data si user yang tadi sudah terkumpul, sehingga kan nanti endingnya dia sudah tahu nih kira-kira harus nawarin produk apa, karena dia sudah tahu dari analisa data pendukung, yaitu berkenaan dengan hobi dan habit dari personal orang-orang data user yang tadi sudah dikumpulkan. Nah, itu contoh dari elemen subsistem manajemen data. Jadi data juga nanti akan berkenaan dengan hal tersebut. Lalu berikutnya, intinya kalau kita berbicara berkenaan dengan database, ini database merupakan kumpulan data yang saling terkait, yang diorganisasi untuk memenuhi kebutuhan serta bisa digunakan oleh lebih dari satu orang dan lebih dari satu application. Jadi memang nanti ketika kita membangun sebuah database, ya basis data, contoh database namanya database perguruan tinggi. Nah, database perguruan tinggi ini, ketika kita membuat database ini, isinya kan di dalam pasti ada data mahasiswa, data dosen, data perkuliahan, data dan lain-lain. Itu nanti bukan hanya dapat digunakan database itu untuk kepentingan yang sifatnya berbau perguruan tinggi saja. Bisa juga kita gunakan misalnya untuk realisasi sejenis smart parking misalnya. Nah, nanti data-datanya yang diambil apa? Misalnya data berupa data NIM. Jadi ketika misalnya masuk ke area parking perguruan tinggi, itu diketahui bahwa yang parkir tersebut adalah mahasiswa ini gitu, karena datanya sudah saling terintegrasi. Itu maksudnya. Jadi basis data itu ada kemungkinan atau database itu bisa digunakan oleh banyak application. Satu database tapi digunakan oleh banyak application gitu dan saling terhubung. Lalu berikutnya ada, kalau berbicara istilah DBMS-nya, ini DBMS itu adalah program atau kumpulan program yang menyediakan akses terhadap database. Jadi yang menyediakan akses terhadap database itu sendiri. Jadi kalau DBMS ini adalah program atau kumpulan program yang menyediakan akses terhadap database itu sendiri. Jadi kalau tadi kan di dalam database kita sudah membuat database-nya nih. Nah, kalau dengan adanya teknologi DBMS ini memungkinkan kita menggunakan teknologi-teknologi yang kita itu nanti bisa terhubung ke database kita gitu, database yang sudah dibuat gitu. Ini kalau DBMS itu istilahnya nanti perintah-perintah sih isinya ya, perintah-perintah untuk bisa kita mengakses data yang sudah kita buat atau data yang sudah kita siapkan di sebuah database atau basis data gitu ya. Misalnya kita ingin mengambil sebuah data dari tabel mahasiswa misalnya untuk keperluan penjadwalan perkuliahan. Nah, itu menggunakan function dari DBMS ini gitu. Jadi DBMS ini sendiri adalah penghubung lah, kalau boleh dibilang adalah penghubung antara database atau basis data dengan application-application yang kita bangun atau kita kembangkan. Itu DBMS ya. Nah, ini kalau berkenaan dengan hierarki data, berarti kan ini berkenaan dengan database atau basis data ya. Nanti di dalam database atau basis data itu ada istilah yang namanya pasti file ya, file-file. Nah, file ini biasanya dia terorganisasi
atau terorganisir dalam bentuk table nantinya ya, dalam bentuk table-table, banyak sekali table-table, di mana di dalam satu table itu nanti akan terdiri dari banyak record tentunya. Record itu adalah isi dari table ya. Record itu isi dari table. Kalau file itu kan tadi saya bilang kalau bentuk dari file itu adalah table-table, misalnya table mahasiswa, table dosen, table mata kuliah, table jadwal pelajaran dan lain-lain. Nah, itu contoh dari file gitu. Kalau contoh record itu apa isinya? Record itu isinya misalnya table mahasiswa berarti isinya data-data mahasiswa, misalnya NIM, namanya Agus misalnya ya, Agus Santoso, alamatnya di mana, nomor telepon. Nah, itu namanya record gitu ya. Lalu kalau field ini apa? Field ini dia berupa header dari table. Misalnya contoh NIM itu field namanya ya. Jadi kalau namanya itu NIM, nama, alamat itu fieldnya. Kalau record itu kan isinya tadi, isi dari NIM apa? Misalnya 12033, isi dari nama siapa? Misalnya Agus Santoso. Nah, itu isinya record namanya. Kalau field itu headernya gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan semua data tersebut nanti akan tersimpan sebenarnya di dalam komputer itu di yang namanya itu akan berhubungan dengan bahasa pemrograman ya. Jadi nanti sebenarnya data-data kita itu akan diprocessing menjadi sebuah byte dan bit gitu ya, sehingga tersimpan dengan baik dan komputer memahami, karena yang dulu di pertemuan sebelumnya kan sudah dijelaskan ya terkait berkenaan dengan hardware. Jadi komputer itu sebenarnya memahami ya bahasa komputer. Kalau bahasa komputer itu bahasanya seperti apa? Ya kalau nggak 1, 0 gitu, bilangan biner gitu. Itu yang dipahami oleh komputer. Maka adalah penghubung yang namanya bahasa pemrograman. Nah, di dalam istilah database juga nanti ada namanya kita menggunakan supporting application untuk pengoperasian atau pembuatan sebuah database. Contohnya apa? Misalnya MySQL Server, lalu ada lagi nanti istilahnya MySQL, ada PostgreSQL dan lain-lain. Itu menggunakan aplikasi tersebut kita bisa buat database, dan secara otomatis nanti yang kita lakukan ini tersave di komputer karena application tersebut mentransmisikan gitu ya, atau merubah dari bahasa yang kita pahami ke bahasa komputer, sehingga komputer melakukan processing untuk penyimpanan data. Kurang lebih seperti itu ya dari hierarki sebuah data. Lalu berikutnya rekan-rekan berkenaan dengan komponen dari DBMS atau yang tadi ya DBMS ini kan rekan-rekan sudah memahami tadi ya, kepanjangannya itu adalah Database Management System ya, itu DBMS. Nah, ini dia memiliki beberapa komponen ya. Komponen-komponen dari DBMS ini kalau berbicara dengan atau kalau kita memahami istilah DBMS, intinya DBMS ini adalah database yang dibuat, diakses dan diperbarui melalui sistem manajemen database atau database management system. Yang contohnya yang tadi saya sebutkan ya, Microsoft SQL Server. Paling mudahnya itu yang mungkin kalau teman-teman orang jurusan di bidang IT kan sering menggunakan aplikasi yang namanya web server yang sudah satu paket ya, sejenis Exam, WAM. Nah, di dalamnya itu nanti biasanya ada salah satu application yang khusus untuk mengolah database itu sendiri, yaitu sejenis MySQL ya. Atau nanti dipermudah dengan view-nya itu menggunakan PHP MyAdmin gitu ya. Atau paling simple misalnya yang kita sudah kenal dari dulu, misalnya Microsoft Access. Nah, itu kan softwarenya ya yang khusus untuk kita bisa melakukan pengolahan berkait dengan data-data ya yang dikenal dengan istilah DBMS ini ya, itu Database Management System gitu ya. Jadi kita menggunakan software-software tersebut untuk melakukan nanti pembuatan sebuah data atau database gitu ya. Nah, ini komponen-komponennya akan terdiri dari model data atau data model ya. Ini mendefinisikan bagaimana cara data terstruktur secara konseptual, contohnya hierarki, relasional, jaringan. Jadi model-model pembuatan klasifikasi database-nya itu kan ada data hierarki. Kalau data hierarki itu jadi maksudnya data yang sangat terstruktur sekali gitu ya. Jadi contohnya kayak gini. Data hierarki itu tergrup dalam sebuah data yang sangat besar. Nah, nanti data yang sangat besar itu akan menopang banyak application gitu ya. Nah, itu data hierarki.
Jadi data hierarki itu misalnya satu database, tapi database-nya itu sangat banyak sekali, isinya mungkin ribuan ya. Nah, nanti dia terintegrasi dengan banyak application. Atau bisa juga berhubungan dengan namanya relational ya. Kalau relational ini biasanya ke scoop-scoop yang lebih kecilnya ya. Jadi data-data tersebut misalnya digunakan untuk data-data scoop yang lebih kecil gitu. Contoh kalau di universitas kita misalnya mau membangun sejenis smart campus misalnya. Kalau kita mau membangun smart campus ini berarti kan nanti kita mengintegrasikan dengan banyak aplikasi. Apakah aplikasi misalnya nanti smart parking, lalu nanti ada juga namanya untuk terhubung ke smart education-nya, misalnya sejenis e-learning, lalu sejenis istilahnya nanti siakat gitu ya, atau nanti untuk absensi online dan lain-lain, itu kan saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, itu contoh dari model data ya. Lalu berikutnya komponen DMS ini ada juga nanti bagiannya itu yang dinamakan dengan bahasa definisi data atau data definition language, atau istilahnya dikenal dengan istilah DDL ya. Nah, ini DDL ini biasanya digunakan oleh seorang programmer ya untuk menspesifikkan tipe informasi dan struktur database yang merupakan keterkaitan utama antara tampilan fisik dengan tampilan logis. Jadi biasanya bahasa DDL ini digunakan oleh si orang programmer untuk misalnya meng-create sebuah table. Lalu untuk menghubungkan antara aplikasi yang dia kembangkan dengan data yang ada di dalam database. Nah, itu DDL ya. Jadi contoh-contoh dari bahasa DDL itu seperti create, insert, select ya dan lain-lain. Nah, itu beberapa perintah dalam sebuah database yang biasanya digunakan oleh seorang programmer untuk menghubungkan antara application yang dikembangkan dengan database yang dibuat gitu ya. Lalu ada juga namanya bahasa manipulasi data atau manipulation data. Nah, ini biasanya bahasa-bahasa yang digunakan untuk memanipulasi data di dalam sebuah database ya. Misalnya untuk mengedit, untuk mengupdate ya. Lalu untuk delete dan lain-lain ya. Itu contoh perintah-perintah dari bahasa manipulasi data atau manipulation data ya, MDL istilahnya ya. Lalu berikutnya ada lagi dari komponen DBMS itu yang namanya kamus data atau data dictionary. Ini biasanya menyimpan definisi dari elemen data dari sebuah file ya, dan karakteristik data seperti penggunaan, referensi fisik, kepemilikan, hak akses, dan keamanan. Jadi kalau ini biasanya berkenaan dengan rule-rule ya. Contoh misalnya kan kalau dalam sebuah pengembangan application nanti itu di dalam suatu database itu akan diatur tuh role untuk sebuah user gitu ya. Nah, maka kadang di dalam database ini makanya ada istilah yang namanya terkait dengan kamus data atau data dictionary ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang tadi saya sampaikan. Nah, ini berkenaan dengan komponen-komponen dari DBMS ya. Jadi ketika kita menggunakan DBMS, jadi secara kasarnya gini, DBMS itu secara mudahnya adalah aplikasi untuk memungkinkan kita membuat sebuah basis data. Seperti itulah mudahnya ya kita pahami gitu. Kalau kita istilahnya mungkin tadi perlu memahami banyak istilah-istilah yang saya sampaikan kan agak ribet juga ya. Jadi intinya DBMS itu adalah aplikasi yang kita gunakan untuk nanti kita memungkinkan membuat sebuah database ya, dan nanti menghubungkan database yang sudah kita buat ke aplikasi yang kita kembangkan. Nah, itulah kurang lebih secara simpelnya kita memahami berkenaan dengan DBMS ini gitu ya. Lalu berikutnya, rekan-rekan sekalian, berbicara data ini pasti ada sumber data ya. Nah, data ini bisa bersumber dari berbagai sumber. Di antaranya maka sumber data ini bisa diklasifikasikan menjadi 3. Di antaranya adalah data internal, yaitu data yang sudah ada dalam sebuah organisasi dan dikendalikan oleh organisasi tersebut. Misalnya tadi perguruan tinggi, itu kan data internal, berarti pasti sudah ada di perguruan tinggi dan bisa diolah secara langsung karena memang datanya sudah dimiliki secara internal gitu, dan pasti akan digunakan secara internal juga. Gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Contoh dari data internal kan yang tadi ya, kalau di perguruan tinggi berarti data mahasiswa, data dosen, dan lain-lain gitu. Oke. Sebentar.
Ya, kita lanjutkan lagi. Lalu berikutnya kalau berkenaan dengan sumber data itu ada yang namanya data eksternal. Nah, kalau data eksternal ini adalah data yang berasal dari luar sistem, ya. Dan data ini tidak bisa dikendalikan oleh organisasi. Ya, misalnya contoh, kalau berkenaan perguruan, saya ngomonginnya perguruan tinggi sengaja ya, karena kita kan rata-rata di sini termasuk user yang memang terlibat di sebuah perguruan tinggi ya, maka saya contohkannya di perguruan tinggi. Kalau data eksternal ini contohnya gini, kita kaitkan misalnya data kita dengan data yang ada di Disduk Capil misalnya, ya. Nah itu kan data eksternal, data dari luar ya. Kenapa kita perlu kaitkan dengan data yang ada di Disduk Capil? Karena kalau di perguruan tinggi ini, kalau berkenaan nanti misalnya cetak ijazah, itu kan harus sesuai ya, harus sesuai ijazah kita itu nggak boleh salah ya, haram salah kalau bilang, karena kalau misalnya salah itu kayak akan beresiko sekali ke depannya gitu ya. Kalau kita lagi melamar kerja atau apa, datanya nggak relevan gitu ya, misalnya data ijazah dari mulai kita SD sampai dengan perguruan tinggi, namanya berubah-ubah misalnya, kan jadi aneh juga, misalnya SD namanya Agus Susanto, di SMP-nya namanya Agus Sumantro, kan beda, jadi nggak relevan gitu, nggak sesuai. Maka ini perlu kadang ada kalanya kita juga mengkaitkan data internal kita dengan data eksternal dengan menggunakan lalu lintas teknologi tentunya. Itu memungkinkan sebenarnya dengan menggunakan istilah-istilah yang namanya nanti itu ada web service, API ya, sehingga nanti database yang kita miliki secara internal itu bisa terhubung dengan database yang dimiliki oleh pihak eksternal yang tadi. Kan berarti kalau udah ngomongin perguruan tinggi dengan Disduk Capil itu sudah berbeda instansi ya, sudah berbeda instansi. Tapi memungkinkan kalau kita ingin terhubung satu data dengan dia untuk mengkolek terkait data relevansi yang tadi, misalnya untuk kebutuhan cetak ijazah agar tidak dilakukan kesalahan gitu, sehingga nanti ijazahnya itu bisa dibuat sesuai data kependudukan yang dimiliki oleh personal mahasiswa. Gitu. Contoh seperti itu ya, data eksternal. Jadi kadang sumber data itu bisa jadi dari hal itu ya, dari internal, dan bisa juga dikombin dengan data yang dari pihak eksternal. Banyak contoh yang lain sebenarnya. Lalu ada juga misalnya data private atau personal. Ini biasanya data mengenai kepakaran atau naluri dari user terhadap masalah yang akan diselesaikan. Ini biasanya contohnya ini berkenaan dengan keahlian tertentu ya. Jadi contoh kayak gini lah, misalnya kita mengintegrasikan lagi datanya itu dengan bersifat yang namanya itu nanti untuk bisa terhubung ke sumber-sumber ilmu penelitian misalnya. Contoh istilahnya kalau di dalam perguruan tinggi itu kan sekarang ada namanya itu fasilitas IDRAN ya. Nah ini fasilitas IDRAN ini memungkinkan nanti database kita itu bisa terhubung dan mengakses data-data berkenaan dengan sebuah keilmuan atau kajian ilmiah gitu ya, yang banyak dilakukan oleh orang lain, sehingga nanti data kita bisa diintegrasikan dan kita bisa mengambil beberapa komponen untuk bisa kita integrasikan dengan pengembangan database atau basis data yang sudah kita miliki atau kita buat. Nah ini contohnya seperti itulah kurang lebih ya rekan-rekan kalian. Lalu berikutnya berkenaan dengan permasalahan data, ini sebenarnya banyak sekali masalah-masalah juga yang akan hadir berkenaan data atau database ini ya. Di antaranya adalah data salah. Ini biasanya penyebabnya itu kan kalau data itu salah bisa jadi dari proses inputtingnya ya yang keliru ya, atau datanya yang memang tidak terorganisir dengan baik ya, berantakan lah intinya ya. Jadi orang si user itu melakukan inputting datanya itu boleh dibilang asal-asalan misalnya, sehingga data itu kan menjadi sebuah data yang salah gitu ya. Maka solusinya bagaimana? Ya otomatis memang harus diperbaiki dari sisi proses pertama inputnya ya, lalu sistem scanning misalnya untuk melihat data-data mana saja yang memang perlu dilengkapi dan diperbaiki gitu ya. Kurang lebih seperti itu solusi yang bisa dilakukan. Lalu ada kemungkinan juga kalau berkenaan dengan data ini muncul permasalahan yang namanya redundansi data atau data redudan. Ini biasanya kalau data redudan ini terjadi karena ketika kita membangun sebuah database ini
relasionalnya itu dibuat tidak baik gitu ya. Misalnya data dalam sebuah tabel nih, saya contohkan kayak gini. Misalnya di tabel mahasiswa sudah ada NIM dan nama gitu ya. Ketika orang membuat tabel jadwal, itu dia buat lagi di dalam tabel jadwal itu ada namanya field NIM dan nama lagi. Nah, harusnya kan buat apa? Istilahnya di tabel jadwal itu membuat lagi field yang namanya nama gitu. Harusnya field nama itu tidak usah dibuat lagi, cukup dihubungkan dengan relasional saja, yang istilah namanya nanti itu primary key dan urgent key. Kita hubungkan tabel mahasiswa dengan tabel jadwal pelajaran dengan menggunakan apa? ID mahasiswa yaitu NIM, lalu ID jadwal, lalu di ID di tabel jadwal itu kita cukup kaitkan NIM ini menjadi urgent key. Maka secara otomatis tabel jadwal itu bisa mengakses seluruh data yang ada di tabel mahasiswa gitu. Maka redundansi ini bisa dikurangi gitu. Nah, ini biasanya kesalahan itu contohnya seperti itu ya kalau berkenaan dengan redundansi data redundan. Jadi pembuatan field-field yang terlalu diulang sebenarnya sudah tidak perlu ya kalau dalam istilah database, kalau database ini sudah saling terhubung, berrelasi, itu field-field yang sama itu tidak usah dibuat lagi, cukup dihubungkan saja tabelnya dan kita ambil dari tabel yang sudah ada dengan menggunakan fungsi relasi tersebut gitu. Harusnya seperti itu. Untuk menghindari yang namanya redundansi data atau redundan. Itu ya rekan-rekan sekalian, itu berkenaan dengan redundansi data. Lalu ada juga permasalahan yang berkenaan dengan pencurian data atau stolen data. Ini biasanya berkaitan dengan keamanan memang yang sangat kurang ya. Jadi berkenaan dengan database juga nanti ketika kita ini perlu diperhatikan terkait bagaimana keamanan database yang kita implementasikan gitu ya. Maka kita perlu perhatikan nanti ketika membangun infrastruktur, lalu kita menginstal fasilitas-fasilitas software database yang akan kita gunakan, itu harus kita sangat persiapkan sekali dan benar-benar kita perhatikan terkait keamanan agar nanti data kita itu tidak bobol ke orang lain atau tidak mudah dibobol oleh orang lain gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, karena banyak sekali kan dengan metode-metode kalau istilah nanti pembobolan data itu seperti injection ya dan lain-lain, sehingga orang bisa mengakses database kita, tiba-tiba dia mendelete, itu bisa bahaya sekali kan kalau misalnya sampai terjadi seperti itu gitu ya. Data kita bisa jadi hilang, otomatis nanti application kita menjadi error gitu karena adanya permasalahan tersebut gitu. Lalu bisa juga permasalahan muncul karena adanya yang berkenaan dengan data yang tidak relevan. Ini biasanya data yang tidak relevan ini karena mengkoleksi data yang tidak perlu gitu ya. Jadi istilahnya data-data yang tidak perlu sama kita malah disediakan untuk proses collect, proses input gitu ya. Kalau bisa sih makanya dalam sebuah application itu benar-benar nanti terkait isian data yang nantinya khususnya dilempar ke umum atau ke pihak internal, itu benar-benar memang data yang diperlukan oleh kita gitu. Jangan istilahnya kita membuat sebuah alokasi data yang sifatnya data tersebut nanti ke depan sebenarnya dibuang gitu, tidak terpakai gitu. Contohnya apa ya misalnya? Contoh ginilah. Di dalam sebuah perguruan tinggi, data mahasiswa mengkolek misalnya data riwayat penyakit gitu. Nah, kira-kira sebenarnya data riwayat penyakit ini diperlukan oleh pihak siapa gitu? Sebenarnya kan data riwayat penyakit harusnya diperlukan oleh pihak rumah sakit misalnya atau pihak BPJS lah ya. Misalnya kalau kita kan rata-rata berlangganan, ada dokter langganan, harusnya yang memerlukan data itu gitu. Kalau perguruan tinggi kayaknya buat apa kita mengoleksi data-data riwayat penyakit mahasiswa gitu kan, nggak penting juga gitu. Nah itu maksudnya contoh dari data yang tidak relevan gitu ya. Jadi harus dikaitkan dengan kebutuhan-kebutuhan yang memang real gitu ya. Lalu permasalahan yang lainnya juga yang ini ada juga berkenaan dengan kehilangan data atau missing data. Ini biasanya dikarenakan karena adanya kekurangan. Jadi ketika kita mengkolek data, ternyata ada memang unsur-unsur data yang harusnya data tersebut kita kolek, kita arsip, itu kita ternyata lupa gitu ya. Kita lupa untuk
mengklasifikasikan dan mendefinisikan di dalam database kita gitu. Maka solusinya kalau terkait permasalahan tersebut bagaimana? Ya berarti kita cukup mengenerate dan memasukkan data yang dibutuhkan untuk digunakan. Jadi kekurangan datanya tinggal kita tambahin di database gitu ya. Secara kasarnya mudahnya ginilah, kurang table gitu ya. Kurang table untuk menampung data tertentu. Maka solusinya gimana? Ya kita tambahkan table. Kalau kurang table, apabila misalnya field-nya yang kurang, berarti tambahin field-nya lagi gitu. Karena apalagi kalau misalnya dalam pengembangan sebuah aplikasi bisa jadi hal tersebut terjadi gitu ya. Dari awalnya misalnya database itu terdiri dari 5 field, seiring perkembangan berkembang misalnya jadi 50 field banyak gitu karena perlu ada tambahan-tambahan data yang disesuaikan. Nah, itu yang beberapa permasalahan yang biasanya ada dalam sebuah data ya, dan berbagai solusi yang bisa dilakukan. Lalu rekan-rekan sekalian, berkenaan database atau basis data ini, nanti kita mengenal ada istilah yang namanya data warehouse. Ya, data warehouse ini merupakan data yang sangat besar dan atau istilahnya dikenal dengan istilah big data nih ya. Ini data yang sangat besar, di dalamnya banyak sekali nanti dikolek data-data untuk berbagai aktivitas kebutuhan ya, seperti data mining, untuk penunjang keputusan, query, aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, ini kalau data warehouse ini biasanya digunakan oleh sebuah corporate, digunakan dan dikembangkan oleh sebuah corporate, karena biasanya kalau corporate tersebut sudah sangat besar, maka dia akan banyak sekali data yang diolah di dalamnya gitu ya, yang nantinya data tersebut diintegrasikan ke berbagai application yang memang dibutuhkan oleh sebuah instansi atau corporate tersebut gitu ya. Lalu kalau berkenaan dengan karakteristik, ini beberapa karakteristik dari data warehouse ya. Dia ada organization, konsisten, time variant ya, dan lain-lain. Dan dia juga yang tadi saya bilang ya, bisa diintegrasikan, relasional. Dia juga bisa berbasis web server, maksudnya berbasis web based ya, untuk diintegrasikan ke basisnya nanti itu web application. Lalu bisa juga dia karakteristiknya itu berbasis client server. Jadi maksudnya client server memungkinkan nanti si database ini bisa diakses berbasis client server. Jadi maksudnya berbasis internal nih, internal yang sifatnya corporate, itu ketika akan mengakses data cukup menggunakan fasilitas client server ini, jadi tidak butuh koneksi internet. Meskipun koneksi internetnya bermasalah, karena adanya function dari client server ya, data warehouse ini bisa diintegrasikan ke arah sana. Jadi tetap nanti untuk pihak-pihak internal bisa terkoneksi langsung ke berbagai application yang diintegrasikan, karena database-nya bisa diakses berbasis client server. Lalu dia juga pastinya bersifat atau memiliki karakteristik real time ya. Jadi selalu up to date, ketika ada data-data baru otomatis terupdate gitu ya. Ketika ditambahkan maka otomatis di seluruh aplikasi pun tampilannya akan sama. Contoh dalam aplikasi bank lagi, ketika kita misalnya menggunakan internet banking dengan mobile banking, itu jangan sampai terjadi misalnya kalau kita ngecek di internet banking saldo kita misalnya 5 juta, ketika dicek di mobile banking, wah saldo kita 5 miliar, kok bisa beda gini? Nah, ini nggak boleh terjadi seperti itu yang maksudnya real time ya. Jadi harusnya database itu kalau udah berbasis warehouse, dia saling terintegrasi gitu. Ketika ada suatu proses updating, perubahan, menggunakan application apapun, maka data yang view, yang tampil itu tetap sama gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Itu maksudnya dari beberapa karakteristik data warehouse. Nah, ini kurang lebih contoh dari ini ya, data warehouse. Jadi di data warehouse ini kurang lebih alurnya seperti ini ya. Dan nanti data warehouse juga biasanya dikolaborasikan dengan data mart ya, istilahnya kita bahas nanti setelah ini ya, apa istilah. Ada istilahnya namanya data mart ya. Jadi data yang scoop penunjang untuk data warehouse. Jadi data-data kecilnya kurang lebih. Nah, ini biasanya kebutuhannya banyak ya, data warehouse itu yang tadi disampaikan, apakah untuk nanti reporting ya, apakah untuk nanti kebutuhannya ke integrasi alat seperti IoT atau robotik dan lain-lain. Banyak sekali fungsi dari data warehouse ini gitu. Lalu berikutnya ada istilah namanya data mart. Ini biasanya diintegrasikan oleh, bisa jadi personal, bisa jadi instansi yang berbasis kecil ya, seperti misalnya
perusahaan-perusahaan CP atau perusahaan-perusahaan ini yang sifatnya perusahaan kecil karena istilahnya mahalnya penggunaan data warehouse ya, karena data warehouse ini kan perlu teknologi yang cukup next generation ya, sehingga dana yang perlu disiapkan juga cukup besar gitu ya. Maka penggunaan data warehouse terbatas hanya pada perusahaan yang berukuran besar gitu. Maka kalau perusahaan-perusahaan kecil itu bisa merealisasikan yang namanya data mart ya, di mana di data mart ini alternatif bagi perusahaan berskala sedang atau kecil. Karena di data mart ini pertama, kalau kita berbicara data mart ini merupakan bentuk kecil dari data warehouse yang digunakan pada unit bisnis strategis atau departemen. Jadi sifatnya nanti pengolahan data atau basis data di dalamnya itu tidak terlalu besar gitu ya. Contohnya kalau dalam sebuah perusahaan misalnya data pegawai saja gitu ya. Di data pegawai jadi cukup di situ hanya mengandung unsur-unsur data kepegawaian gitu, tidak ada unsur-unsur data yang lain gitu. Kalau data warehouse tadi kan sudah saling terintegrasi ya, antara misalnya nanti data pegawai, data jenjang karir misalnya, lalu data pendidikan, dan lain saling terhubung dengan banyak data. Kalau ini skupnya hanya terfokus ke yang tadi, misalnya kalau misalnya data pegawai berarti hanya cukup mencakup data-data berupa data kepegawaian. Itu contoh dari realisasi dari data mart itu sendiri gitu ya. Lalu berikutnya, kalau di dalam data mart itu ada istilah yang namanya operational data storage, yaitu penyimpanan data operasional. Ini merupakan basis data yang digunakan untuk sistem pemrosesan transaksi biasanya ya. Jadi kalau penyimpanan data operasional ini biasanya untuk pemrosesan yang sifatnya transaksi, khusus transaksi-transaksi gitu ya, yang menggunakan konsep data warehouse untuk menyediakan data yang relevan gitu ya. Jadi kalau data mart ini bisa juga diklasifikasikan berkenaan untuk kebutuhan yang sifatnya nanti berbau transaction. Kurang lebih seperti itu yang disebut dengan operational data storage. Lalu ada juga database multidimension. Nah ini kalau multidimensional database ini merupakan varian model relasional yang menggunakan struktur multidimensional untuk mengatur data dan mengekspresikan hubungan antar data. Jadi biasanya database multidimension ini yang memungkinkan data-data kecil ini nanti bisa saling terhubung dengan data-data yang lain, kurang lebih seperti itu. Dengan menggunakan konsep relationship itu tadi ya, yang tadi sudah dibahas. Nah ini ya rekan-rekan kurang lebih terkait beberapa pembahasan kita pada kesempatan hari ini ya.